Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kemarin banyak yang komplain terkait suara saya yang backsound anak-anak main ya, karena saya punya ada anak-anak masih kecil ya, 3, dan lagi pas posisi main, pas mulai rekaman itu udah sepi, tiba-tiba pada main ngumpul gitu, ya udah terlanjur ngerekam, ya udah mau nggak mau dilanjutin ya. Emang pas adanya waktunya, pas lagi ada. Nanti kalau ditunda-tunda ya nggak sempet, terus kemalaman, dan nanti cuacanya atau pencahayaannya kurang teman-teman yang kalau malam gitu teman. Oke, di video kali ini saya coba mengulang kembali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ini saya pakai mic headphone ya teman-teman ya, maklum lah seadanya aja. Tapi yang penting suara saya udah jelas ya, mudah-mudahan. Di sini saya mau coba ngebahas ulang lagi, ngasih penjelasan terkait yang namanya slot ya, pengaruhnya. Apakah ada pengaruh buruk atau malah ada pengaruh positifnya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya dan penjelasannya. Nah begini teman-teman ya, slot itu kan ada 3 ya, yaitu slot goret, slot gosen, dan slot food ya teman-teman ya. Nah ada beberapa dari slot ini yang sangat mempengaruhi kinerja akun kita pada saat itu dan kedepannya teman-teman ya. Nah terus ada juga yang namanya apakah ikut slot itu menjamin akun itu akan gacor teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan apakah pengaruh atau tidaknya, apa pengaruh positif atau pengaruh negatif kalau kita abang-abang ikut slot ya teman-teman ya. Nah sebelum masuk itu saya mau jelasin dulu ya teman-teman. Nah mau ikut slot atau enggak itu kita punya dasar kinerja akun kita. Nah artinya kita udah punya akun itu udah punya dasar kinerjanya sendiri. Mau ikut slot atau enggak, dia udah punya pegangan, udah punya pondasi intinya dia teman-teman ya. Misalkan contoh ya teman-teman ya, sebelum ada slot, nah ibarat kata menjelang ada slot, misalkan ya, ini ilustrasi aja ya, gambaran aja. Misalkan 3 minggu atau 1 bulan sebelum ada slot, akun abang-abang ini kondisinya seperti apa dulu teman-teman ya. Nah kalau kondisinya emang lagi bagus-bagusnya, nah bagusnya itu dalam jangka waktu yang beberapa hari atau beberapa bulan dulu teman-teman ya, atau jangka waktunya akun lagi bagus-bagusnya itu hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan atau bahkan di bawah itu, atau paling lama mungkin stabilnya taruhlah hanya 2 bulan lah paling lamanya. Nah itu harus dilihat dari situ dulu teman-teman ya. Nanti begitu ada slot di 1 bulan kemudian, nanti ada indikasi akun ikut slot pun ternyata delay bang. Banyak yang cerita kayak gitu, malah ternyata delay. Tapi ada juga yang ngerasa ikut slot pun sama aja, tetap sama ritmenya, temponya gitu teman-teman. Retensi order yang masuk ke akun itu sama aja, nggak ada perubahan. Nah artinya apa teman-teman ya? Artinya akun kita udah punya pondasi yang namanya pondasi dasarnya dulu sebelum ikut slot itu sendiri. Nah kita lihat kinerja akun kita di 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, atau bahkan beberapa bulan sebelumnya sampai 6 bulan. Nah semakin akun kita semakin stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, maka saat itu atau nggak ada slot, akun kita itu cenderung akan lebih baik bertahannya, akan cenderung sama retensi ordernya, temponya, ritmenya itu akan sama teman-teman ya. Akan penyesuaiannya akan sama teman-teman ya. Soal penurunan atau penurunan drop itu ada pengaruhnya teman-teman. Misalkan kemarin ya, atau bahkan di video ini saya buat masih dalam momen liburan panjang ya, belum normal kembali, belum terlalu aktif ya. Jadi harus dilihat itu juga, akun kenapa drop bang, harus evaluasi atau introspeksi dulu, ini keadaannya kayak gimana dulu ya teman-teman ya. Itu kita bisa lihat dulu apa. Nah kalau akun kita emang
pada dasarnya udah bagus tapi kena momen liburan panjang terus ada penurunan, ya wajar-wajar aja, dimaklumin aja. Jangan sampai kita punya ekspektasi yang sama seperti di luar liburan panjang. Itu sangat berbeda teman-teman ya, apalagi teman-teman yang ngebitnya di area kota perantauan seperti Jabodetabek. Itu wajar aja ada penurunan kualitas akun atau orderan yang masuk ke akun kita, ada penurunan, itu ya wajar-wajar aja. Nah, kembali lagi masalah itu sendiri teman, tadi udah saya jelasin ya dasarnya ya. Jadi dasarnya itu kita harus punya dasar akun dulu, pondasinya dulu itu seperti apa akun kita. Kalau dasarnya akun kita pondasinya udah baik, semakin stabil akun kita, semakin lama itu akan semakin baik. Ada atau tidak ada slot pun akan tetap sama kinerjanya ya teman-teman. Oke, kita balik ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruhnya apa sih slot itu. Nah, tadi saya udah jelasin ada 3 macam jam operasional layanan ya, atau jam operasional slot itu sendiri. Yang pertama slot goret lah, saya sebutnya slot goret aja ya. Kedua slot food, ketiga slot gosen. Nah, dari ketiga slot ini pasti ada yang buruk, ada yang baik teman-teman ya. Nah, yang baik apa, yang buruk apa bang? Nah, yang baik itu slot goret teman-teman ya, yang paling baik. Nah, kalau yang buruk apa bang? Yaitu yang sisa 2 itu, gosen sama food. Itu jelek teman-teman ya, kalau kita ikuti teman-teman ya. Kenapa? Untuk penjelasannya kita buat slot goret dulu ya, nanti slot gosennya pengaruhnya apa. Nah, kalau slot goret baik itu teman-teman ya, jadi dia nggak ada efek buruknya menurut saya ya, itu pandangan saya. Karena apa teman-teman ya? Pertama dari kesimpelannya, kesederhanaannya, kita menyelesaikan order. Kan goret itu simple ya, tinggal jemput terus antar. Paling kalau nunggu customer itu ya hanya beberapa menit lah, paling lama juga 5 menit, kalau selama-lamanya 10 menit ya. Itu jarang terjadi, biasanya lebih simple ya kan. Itu pertama, kesimpelannya ya. Terus kedua argonya masih normal ya, argo goret masih normal. Teman-teman atau abang-abang yang ikut slot itu jangan khawatir, argonya itu masih sama ya teman-teman, argonya argo normal. Kalau Jabodetabek itu 10.400 ya 10.400 sesuai kiloannya, sesuai per kilometernya sekitar 2.550 sampai 2.800 ya teman-teman ya. Ya, itu pertama, secara argonya masih normal, nggak berubah. Nah, itulah kebaikannya slot goret teman-teman ya. Nah, untuk yang buruknya nih teman-teman ya, untuk slot yang buruk apa? Yaitu gosen sama GoFood. Kenapa bisa dibilang buruk teman-teman ya? Pertama, kita udah ketahui semua yang namanya food sama gosen itu tingkat kerumitannya atau tingkat drama-dramanya itu jauh lebih banyak. Misalkan contoh gosen, ngambil di gedung, terus nganter di gedung. Nah, itu contohnya. Terus waktunya pasti tersita, waktu lebih lama. Karena apa? Karena kalau slot itu kan autobid, mau nggak mau kita ambil. Nah, bisa ditambah lebih parah kalau kita udah ngambil orderan, udah autobid, kan namanya autobid, terus kita nggak mau, kita cancel. Nanti itu akan berpengaruh ke kinerja akun berikutnya. Namanya ada cancelan pasti ada pengaruhnya, apalagi yang namanya gosen ya teman-teman ya. Food pun ngaruh. Jangankan food, goret pun ngaruh teman-teman. Yang namanya cancelan driver itu pasti ada efeknya, efek buruknya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap enteng teman-teman ya. Yang penting apa? Selama kita ikut slot itu, kita autobid, ya udah kita terima aja. Tapi ingat teman-teman ya, buruknya ya teman-teman ya, saya cerita buruknya slot itu. Slot goret, misal slot gosen dan slot fruit itu jangan diikuti teman-teman kalau bisa. Kalau selama akun kita, tapi kita harus lihat kondisi akun dulu. Nah, ikut slot itu juga harus dilihat kondisi akunnya seperti apa dulu teman-teman ya. Slot apa ya tadi ya, slot food sama gosen ya, harus dilihat dulu. Kalau slot gosen itu kan banyak ya, atau slot food itu masih ada, ketersediaannya selalu ada aja, beda sama slot goret laku ya, karena kan argonya normal. Itu kita lihat dulu keadaan akunnya dulu. Kalau keadaan akun kita itu bener-bener gagu, itu misalkan dalam waktu udah berjam-jam, 5 jam seharian itu nggak
nggak dapat order atau bahkan harian udah mingguan itu akun nggak ada perubahan, ya udah mau nggak mau ikut. Nah catatan, kalau udah ikut udah autobid, mau nggak mau kalian capek nggak capek, suka nggak suka harus diambil, jalanin dulu. Supaya apa teman-teman ya, untuk melatih respon akun terhadap orderan. Nah dari situ kalau misalkan ada peningkatan nih teman-teman ya, nah begitu ada peningkatan di jumlah trip, jumlah pendapatan, nanti kedepannya layanan GoRed pun akan ngikut masuk teman-teman, pelan-pelan, cuman nggak gampang. Nah itu teman-teman harus dilihat juga kondisi akunnya. Kalau kondisi akunnya taruhlah masih dapat 100.000, 150.000, lebih baik saran saya jangan ikut slot GoSend atau slot put. Ikutin aja kalau masih bisa dapat jatah slot GoRed, ikutin slot GoRed lebih baik teman-teman ya. Tapi nggak ngejamin akun slot, ikut slot itu gacor, itu ada tahapannya. Nah fungsinya ikut slot GoRed itu untuk menambahkan pendapatan teman-teman ya, khususnya kalau teman-teman ikut slot GoRed teman-teman ya. Beda halnya dengan ikut slot GoSend atau Food. Pertama udah nunggu, misalkan masakan belum jadi dan drama-drama lainnya itu memakan waktu yang lama. Misalkan Food itu Argo udah goceng, secara Argo udah jelek, GoSend juga 6.000 doang. Nah secara ritme tempo per jam pendapatan itu harusnya normalnya itu standarnya itu 20 sampai 30.000 atau bahkan sampai 35.000. Ini sejam hanya 15 atau bahkan cuma 10.000 ya kan, bener gak? Taruh berarti belum ditambah prosesnya, masak dulu, misalkan kena resto seafood ya, masak dulu, prosesnya lama, ditambah namanya autobid kan, itu nggak bisa di manual kan, pasti nanti ketemu namanya order gabungan, ditambah itu lagi. Nah sejam atau bahkan cuma sejam itu 10.000. Nah itu kenapa bisa yang namanya efek buruk dari slot food itu. Nah makanya saya bilang ada yang berakibat negatif dan ada efek positifnya, yaitu slot food yang negatif dan slot GoSend. Kalau yang positifnya sih GoRed masih positif ya teman-teman, cuman jangan berpatokan kalau ikut slot itu, khususnya slot GoRed itu pasti gacor. Enggak, tergantung. Tadi saya bilang di awalnya harus kembali lagi, kita punya akun kita itu dasar pondasinya apa dulu, seberapa besar level pendapatannya, itu harus balik lagi. Jangan terpaku atau ngandelin katanya ikut slot GoRed itu dijamin gacor, dijamin dapat orderan terus. Ya enggak kan, meskipun ikut slot ada kriteria khusus juga, membaca sistemnya, membaca kinerja akun masing-masing ya teman-teman ya. Bukan serta merta yang ikut slot itu pasti orderannya sama rata, enggak. Itu pasti ngebacanya, namanya sistem itu pasti tetap ngebaca teman-teman ya, terutama penyesuaian pendapatan, prioritas pendapatan itu sendiri. Jadi nggak lepas yang namanya sistem ngebaca penyesuaian, meskipun ikut slot itu mempengaruhi ya teman-teman ya. Cuman begini, distribusi ordernya itu lebih ditekankan di ruang lingkup yang namanya slot itu. Jadi yang nggak ikut slot itu kemungkinan kecil akan mendapatkan order, apalagi yang argonya itu atau kiloannya itu lebih cenderung rendah, karena slot itu kan argonya cenderung rendah. Kalau yang udah pemain long trip sih aman-aman aja ya, mau di area slot pun masih dapet karena nggak masuk kriteria itu argo atau kiloan slot, jadi dia masih berpotensi dapat orderan meskipun di area slot itu sendiri teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti dengan apa saya pakai mic begini ya, lebih jelas dipahami bahwa ikut slot itu ada plus dan minusnya. Nah minusnya kalau kita kebagian yang namanya slot GoRed ya, kalau jelek-jeleknya akun ya mau nggak mau abang-abang ikut slot food atau slot GoSend ya. Capek nggak capek ya emang itu namanya kita mau terapi akun, menormalisasi akun ya, kita harus susah-susah payah dulu ya kan. Kita harus sadar diri, harus menyampingkan ego kita dulu ya. Jangan mau enak kerjanya doang tapi pengen cepet
kebentuk ya nggak bisa, harus dinikmatin dulu, dipelajari prosesnya. Nanti begitu akun udah mulai gacor, mulai ketemu ritmenya, nggak bingung lagi. Ini loh kemarin saya ngelakuin ini caranya saat akun drop. Nah kedepannya mungkin kalau abang-abang nggak bisa ngejaga akun lagi, ibarat kata akun mulai drop lagi, udah tahu caranya, ini loh ingat lagi caranya yang kemarin itu kayak gimana gitu teman-teman ya. Jadi itu plus minus atau negatif dan positifnya tentang slot. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan dengan video ini lebih saya perjelas lagi, teman-teman bisa lebih paham apa yang sebenarnya tentang slot itu, pengaruh atau enggaknya, buruk atau baiknya. Mudah-mudahan ada gambarannya minimal ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.